Shalom saudara, selamat hari Paskah untuk kita semua. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang rela mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati kami yang akan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menyentuh hati kami dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dari kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka waktu Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, sepanjang sejarah kekristenan kita akan menemukan banyak orang yang menekankan pentingnya pengalaman melihat mujizat sebagai landasan untuk percaya. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, Thomas adalah seorang yang dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mempercayai kebangkitan Yesus kalau tidak berjumpa langsung dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Terhadap murid-murid Kristus yang telah lebih dahulu berjumpa dengan Kristus yang bangkit, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, Yesus tidak marah saat mendengar hal itu. Bahkan, Yesus mewujudkan keinginan Thomas untuk membuktikan. Akan tetapi setelah mewujudkan tekadnya, Kristus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bagi Tuhan, percaya yang patut dihargai adalah percaya walaupun tidak melihat. Kitab Ibrani mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ibrani 11 ayat 1. Saudaraku, Injil Yohanes ditulis supaya Anda dan saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan supaya iman terhadap Yesus Kristus itu membuat kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudara bisa bandingkan dengan kitab Yohanes 20 ayat 31. Semua yang ditulis di dalam Injil Yohanes adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, kita memerlukan iman untuk menjadi percaya. Thomas hidup sejaman dengan Yesus, sehingga dia bisa bertemu langsung, berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi kan kita tidak mungkin bisa memiliki pengalaman yang sama. Di masa kini muncul cerita-cerita hayalan tentang time travel, perjalanan waktu ya, atau juga multiverse, bisa pindah-pindah universe gitu ya, ke masa depan, ke masa lampau.
Nah, tapi kisah-kisah semacam itu merupakan kisah hayalan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi bagi kita, kisah dalam Alkitab adalah kisah nyata yang terjadi, bukan hayalan. Bukti bagi kebenaran kisah-kisah dalam Alkitab adalah iman. Tapi iman kita bukan iman yang tanpa dasar. Iman kita berdasar pada Alkitab. Dan iman itu membuat kita yakin bahwa kisah dalam Alkitab adalah benar. Dengan iman, kita tidak perlu lagi bukti, karena iman adalah bukti tentang kebenaran akan segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus sungguh adalah Mesias dan Penyelamat yang dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama? Apakah kita benar-benar yakin bahwa semua yang dituliskan di dalam Alkitab adalah benar? Dan apakah saudara yakin bahwa saudara telah memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus? Dan kelak kita akan bersama dengan Dia dan tidak akan menerima hukuman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Tuhan, bagi Engkau, percaya yang patut dihargai adalah percaya, beriman walaupun tidak melihat. Tuhan, kami memang tidak bisa melihat bukti, karena kami tidak ada di zaman yang sama denganmu, Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui Alkitab ini boleh menjadi dasar segala iman kami. Tuhan, berkati kami agar kami boleh terus punya iman yang teguh. Kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang percaya walaupun kami tidak melihat. Dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang kami imani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.